أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-11, sudah 10 hari kita berpuasa. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan puasanya sampai akhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa kuat dan taat dalam beribadah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah berada di atas ajaran-ajarannya, yaitu al-Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu ini adalah lawan kata daripada bodoh. Al-ilmu didul jahal. Ilmu di sini yaitu ilmu ma'rifatullah, yakni bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bagaimana cara kita bisa mengenal dinul Islam beserta dalil-dalilnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yakni yang pertama dengan cara melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melihat adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam hari, serta adanya kita laki-laki dan juga ibu sebagai perempuan. Itu adalah sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukti kita bisa mengenal Rabbnya. Hadirin wal hadirat sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal ma'rifatul Rasul. Bagaimana cara kita bisa mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, wajib untuk bisa mengetahui dan siapakah Rasul itu, utusan sang kekasih Allah itu. Maka ketika kita sudah mengenal, mencintai Allah dan juga Rasulnya, maka kita dikategorikan orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenal dinul Islam. Mengenal dinul Islam, bagaimana cara kita mengenal agama Islam ini dengan baik, mengenal agama ini dengan keseluruhan tanpa setengah-setengah. Karena ajaran Islam yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sangat sempurna, dan kita wajib untuk mengikutinya serta mengamalkannya. Ini yang pertama, yaitu kita harus mengetahui ilmu tentang ketiga ma'rifah itu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita setelah kita mempelajari
belajar dan memahami ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan bagaimana cara kita bisa mengenal Allah, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ilmu mengenal Rasulullah SAW dan juga mengenal dinul Islam. Kemudian kewajiban kita yang ketiga, setelah kita mempelajari ilmu, kemudian kita mengamalkannya, dan yang ketiga adalah berdakwah, mendakwahkannya, yaitu yakni mendakwahkan ilmu tersebut, yaitu ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah, dan ilmu mengenal dinul Islam kepada orang-orang yang belum mengetahui. Ketika ada orang yang diajak oleh kita, kemudian orang itu bisa mengikuti, maka pahala buat orang yang mengajaknya, karena dakwah itu mengajak bukan menghajar, dakwah itu merangkul bukan memukul. Semua orang bisa kita rangkul untuk bisa menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bersabar, yakni bersabar di dalam mempelajari ilmu tersebut, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasulullah, dan ilmu mengenal dinul Islam. Kemudian bersabar di dalam mengamalkannya, serta yang terakhir bersabar di dalam mendakwahkannya. Karena ketika setiap kita berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang-orang, tidak mungkin jalannya mulus terus, pasti ada rintangan, halangan, dan duri-duri yang menghalanginya. Maka kewajiban kita bersabar di dalam ketiga hal tersebut. Hadirin sidang salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, tidak banyak dan tidak panjang, karena mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah motivasi buat kita untuk bisa mengetahui 4 kewajiban seorang muslim itu, yakni yang pertama ilmu, mengamalkan, berdakwah, dan juga bersabar di atas ketiganya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.